Nah, yang statement Tuhan bukan orang Arab kan tadi sudah saya sampaikan juga. Ya menurut saya Tuhan itu bukan orang. Tuhan bukan orang Arab. Itu secara logika saya sudah salah itu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dudung ini udah benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Bukan maksud Dudung memanusiakan Tuhan, tetapi sebuah pesan bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha. Ia yang menciptakan manusia, masa dia tidak tahu bahasa masing-masing manusia? Lalu kenapa kok orang seperti Pak Dudung yang jabatannya Kepala Staf Angkatan Darat kok bisa bilang Tuhan bukan orang Arab? Makanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja gitu kan. Ini kan pertanyaan dungu. Yang bilang Allah itu orang siapa? Kalimat yang mana dari Pak Dudung sehingga Pak Dudung itu dilaporkan? Coba sebutkan. Nah kalau saya logika ini saya lanjutkan, kalau begitu nih teman-teman pasukan saya yang non-Arab jangan berdoa dalam bahasa Arab gitu. Karena Tuhan bukan orang Arab gitu kan. Di bagian mana dari pernyataan Dudung yang menunjukkan bahwa dia menganggap Allah itu orang, tapi bukan orang Arab? Kasade Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengaku sama sekali tidak terganggu atas pelaporan Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP apa. Sebaliknya, Dudung ingin pelapornya menunjukkan diri dengan mendatangi Puspomat, bukan hanya membuat laporan tertulis. Saya sampaikan ke Dan Puspomat, silahkan, dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin, silahkan datang. Demikian kata Dudung di Mabesat, Jakarta Pusat. Dudung dilaporkan Koalisi Ulama melakukan penistaan agama. Penistaan yang dimaksud lantaran menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube. Menurut Dudung, jika para anggota koalisi tersebut betul-betul datang, dirinya meminta kepada Dan Puspomat untuk memeriksa siapa saja di balik kelompok pelapornya. Cek siapa koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, Dan Puspomat foto satu-satu mukanya. Biar kita tahu siapa mereka, demikian ucapnya. Dia kembali memastikan tidak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketimbang terlalu sibuk dengan urusan seperti itu. Silakan saja laporkan, enggak masalah. Saya enggak terlalu inilah sama hal-hal seperti itu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan strategis bagi saya, demikian ujarnya. Jenderal Dudung awalnya membicarakan soal Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Ia menyinggung soal balasan atas perbuatan kedua orang tersebut. Coba kalau Habib Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, sudahlah. Rizik juga pulang dari sana sudah nggak usah macam-macam. Berbuat yang baik nggak usah ngata-ngatain. Demikian kata Dudung pada 7 Februari 2022. Sudah jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek, pada orang tinggal tunggu saja, pasti akan ada balasan. Demikian sambungnya. Dudung pun menyinggung baliho Habib Rizik yang pernah diturunkan lantaran melihat ada ujaran-ujaran kebencian. Tidak serta-merta baliho itu kita turunkan. Saya sudah melihat latar belakang, sejarahnya bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan pimpinan negara kita yang tidak bagus. Saya lihat kok, kenapa nggak ada yang berani ya? Demikian tegasnya. Dudung memastikan TNI tidak mungkin diam saja melihat hal itu. Menurutnya, radikalisme juga sudah sampai ke semua kalangan. Kalau misalnya TNI terdiam, terus tugas TNI ngapain? Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, maka saat itu saya harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Demikian ucapnya. Lebih lanjut, Dudung menyebut radikalisme sudah semakin marak terjadi dan menyebut kondisi ini memprihatinkan. Ia menyebut ada mahasiswa yang sudah tidak mengakui Pancasila. Ia juga menyebut ada hasil analisa intelijen yang melaporkan beberapa wilayah sudah terpapar radikalisme.